Welcome back to podcast Dapsan Mood. Podcast kali ini akan dibawa oleh aku, Ignacio Tagalung, dan aku, Sri Panjaitan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Kira-kira siapa ya tamunya? Udah pada tahu belum? siapa nih? Nah, siapa ya? Ya, Jeng jeng. Ini dia ketua dan wakil ketua dari Departemen Seni dan Budaya. Yeay. Halo. Bersup internet. Halo. Nah, sebelum kita mencari tahu lebih dalam dan mengulik-ngulik gimana sih Dapsan Mood, ngapain aja sih, terus apa sih program kerjanya dan apa hal menarik di Dapsan Mood, kita kenalan dulu dong, sekalian nanya kabar. Gimana nih, mungkin kita mulai dulu dari ketua ya. Buat kakak ketua, kami persilahkan. Halo semuanya. Halo. Nama aku Yohanes Sihombing. Aku dari Prodi D4 Terpel 2019. Di sini sebagai Kepala Departemen Seni dan Budaya. Oke. Gimana kabarnya, Kak? Kabar apa nih? Kabarnya gimana nih, Kak? Kabar bagian mana? Kantor, Kabar semuanya. kesehatan. Kantong juga bisa, kesehatan, asmara. Asmara sih lagi tinggi-tingginya ya. Enggak. Amin. Waduh. Sehat. Belum terjadi COVID, semoga enggak akan. Amin. Iya deh. Jangan lah. Nah, Kantong aman. Kantong masih ada asupan sih. Puji Tuhan. Mantap. Gimana nih? Kita mau denger nih. Ya, dari wakil ketuanya. Ya, halo semuanya. Nama aku Samuel Adika Lumban Tobing dari Prodi F20. Di sini peranku sebagai wakil ketua. Jadi di sini kayak pendamping ketua lah, tapi cuma di departemen. Oh iya ya. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik, masih tetap jomblo sih. Oh. Sekalian promosi. Iya. Bukan ini promosi. Siapa tahu ada yang berminat. Gimana ya? Kantong mengalami penurunan drastis dimulai dari Waduh. gitu sih. Keluarga. Puji Tuhan sehat. Oke. Manis. Nah, kita langsung ke apa aja kali ya? Langsung ke pertanyaannya aja ya. Oke, guys. Oke, pertanyaan yang pertama itu apa sih sebenarnya Dapsan Mood itu? Nah, kita mau dengar dari kakak ketuanya deh duluan. Apa sih Kak sebenarnya Dapsan Mood itu? Ya. Oke, kalau dari aku sih Dapsan Mood itu adalah Departemen Seni Budaya, merupakan salah satu departemen dari 9 departemen yang berada di naungan BEM, Institut Teknologi Del, di mana departemen kita ini bertindak sebagai penyedia wadah untuk seluruh mahasiswa Institut Teknologi Del, khususnya untuk di bagian seni, untuk mengasah skill mereka, baik itu seni tari, seni musik, seni rupa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan seni. Juga kita di Departemen Seni dan Budaya ini, kita sering mengadakan acara-acara yang mendukung bakat mereka yang memiliki sangkut paut dengan kesenian. Gitu juga. Mengasah bakat mahasiswa dalam seni lah ya Kak ya. Iya. Ini terus gimana nih dari wakil? Ya mungkin kalau dari aku ya mungkin bukan promosi ya. Nanti kalau mengenai Dapsan Mood lebih lengkapnya nanti ada di sini di bawah ini, oke?
Oke. Oke. Siap. Nanti ada juga situ nanti ya di subscribe lah subrek ya, oke. Iya, terus kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih alasan atau motivasi kalian nih menjadi ketua dan wakil ketua Devsenbot? Nah, Kalau nggak pas motivasinya dilengser kan ya. Mampus. Udah ketua yang ngomong ini. banyak referensinya nih Kak. Udah diekspor duluan ya. Menurut buku dari salah satu kampus terkenal di dunia, motivasiku jadi wakil ketua yang pertama yaitulah untuk membantu ketua dalam menyukseskan program ini. Karena menurutku kita sebagai manusia itu makhluk sosial, harus saling menolong. Baru menjadi support system lah buat ketua dan juga menjaga nama baik dari Devsenbot ini. Lalu selanjutnya mau memajukan Devsenbot ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekarang udah baik, jadi lebih baik lagi ke depannya. Lalu mungkin memperbanyak pengalaman berorganisasi, baru membagikan pengalaman yang udah kupunya kian. Baru mau cari jodoh, maksudnya mau nambah relasi. Jelas. Ya, jelas. Biar makin banyak relasi kayak gitu. Mungkin itu dulu, Pak. Ditambahi ketua. Semoga dapat jodoh ya. Maksudnya semoga dapat penonton. Ya, iya. Apa pula tulis. Oke, kita dengar dari Kak Yohana dulu lagi. Kalau motivasi mungkin sebenarnya udah dari angkatan tingkat 1, karena mungkin kan kami angkatan 19 itu udah pernah ngerasain program kerjanya Devsenbot itu gimana. Mulai dari musik corner juga itu yang paling heboh. Apa sih Igna? Yang paling heboh budaya. Kemarin. Iya, festival budaya, Fesbud. Nah, di situ aku ngelihat juga anggota merekanya itu semuanya itu membuat eventnya itu kayak menarik kali gitu. Kayak ada untuk menggambar, ada yang untuk konser ngeband. Kita juga sebagai penonton banyak melihat mereka cara berorganisasinya itu seru gitu kan. Nah, udah mulai pengen juga kan, ternyata waktu seleksi di Devsenbot asik juga keterima gitu kan. Nah, setelah itu ya nggak harus jadi wakil Devsenbot sih kan, cuman kepilih jadi wakil sekretaris. Nah, walaupun wakil sekretaris gak ada juga kerjanya hanya untuk ngedukung sekretarisnya ngapain, tapi di sini kita kayak lebih dibikin biar lebih aktif, inisiatif, Kak, aku mau bantu apa di sini gitu, ada yang perlu dibantu nggak gitu kan. Nah, setelah itu mungkin dari program kerja selama yang kemarin, tahun kemarin, Kadep yang 18 itu ngelirik, gitu kan, kepilih deh gitu. Jadi kepilih jadi direkomendasiin Kadepnya 18. Nah, di sini juga jadi ngasih motivasi juga ke aku. Gimana sih caranya ngidupin jayanya Devsenbot yang di Del itu ke dunia online kita yang sekarang ini. Itu sih motivasinya sampai sekarang. Gitu. Menarik kali ya motivasi kakak ini. Sungguh panjang perjalanannya. Nampak kalau Devsenbot itu memang asik di dalamnya. Asik, motivasi gitu kan. Seru di dalam Devsenbot juga banyak cewek-cewek cantik. Jelas, bukan. Jelas itu jelas. Itu sih alasanku yang kedua. Ada yang nawarkan.
Oke. Kita lanjut lah ya pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya, kita kan nih di masa online nih PJJ. Nah, jadi sebagai ketua dan wakil ketua, apa sih tantangan yang dialami dalam untuk mengembangkan Debsen Booth ini gitu? Mungkin dari Mas Samuel boleh deh. Kayaknya sudah pengen mau bicara banget dari tadi. Mas. Udah mulai Mas ya, bentar lagi. Sayang ya. Waduh. Aduh, bahaya. Ada hati yang harus dijaga. Iya. Mohon maaf. Lanjut. Kalau aku sih tantangannya belum terlalu kerasa gitu karena aku kan juga masih baru. Jadi mungkin yang sebelumnya juga belum kurasakan gimana. Makanya mungkin tujuanku masuk ke Debsen Booth ini juga kayak mau menerima tantangan itulah. Baru. Oh, siap. Tapi mungkin kalau untuk kita semua ini mungkin ya, karena ada mungkin jaringan. Mungkin itu juga kayak udah masalah mahasiswa mungkin di daring ini. Karena ada juga beberapa kasus kalau kita kayak mau buat rapat, ada yang halangannya karena jaringan. Baru mungkin gara-gara dari rumah masing-masing, ada alasannya mungkin entah kemana lah kita bilang. Dalam tanda kutip di sini yang negatifnya. Kan kita nggak tahu itu. Kan dia yang merasakan dan dia yang lakukan. Itu mungkin kalau dari aku ya. Mungkin dari kakak apalah ketua yang udah punya pengalaman sebelum saya. Lanjut Pak. Mungkin kalau berdasarkan tantangan, yang pertama itu kita mencari sisi kreatif kita, gimana menghidupin event itu, gimana lihat event itu bisa kena enggak ke mahasiswa, seru enggak diikutin gitu kan. Juga tantangannya tuh kayak gimana sih cara kita bikin event kita itu bisa dilihat banyak orang gitu, bisa dinikmatin. Itu sih tantangannya, lihat nuangkan ide-ide kreatif itu. Juga yang kedua sama sih kayak si Sam, gimana ngumpulin anggota ini biar bisa klop satu rapat hadir semua gitu. Karena kan dibandingkan yang asrama bakalan lebih mudah, tinggal di WAG dibilang kumpul guys di sini gitu kan, di audit udah langsung ngumpul kan, bisa didatangin kelasnya, kenapa nggak datang gitu. Nah kalau ini kan susah, adalah yang alasan sana sini, cuman dibalik itu juga ada yang memang pure gak bisa sinyalnya gitu sih. Tantangannya itu aja sih, selainnya udah klop-klop aja tuh. Oke, mungkin kita sambung sama pertanyaan berikutnya ya. Dalam menghadapi tantangan itu, apa aja sih hal yang membuat kalian itu tetap semangat lah gitu, semangat mengemban tugas kalian menjadi ketua sama wakil ketua Debsen Booth ini? Mungkin dari ketua lah, ketua. Aku untuk tetap semangat mungkin lebih ke ngelihat kita ketika kita sedang ingin membuat sebuah event kan, aku itu ngelihat kita juga semangat untuk menuangkan idenya, progres dari kita rapat itu kayak ngebuat bakalan bagus sih ini, kita harus bisa loh ngasih ekspektasi kayak ya udah kita bikin aja dulu gitu kan. Nah kita bikin sebisa kita ya, kalau memang bisa dia lebih bagus nanti ke depannya, yaudah itu yang bikin jadi semangat sih kalau aku ngelihat progres kita itu kan, kayak bakalan bagus sih ini ke depannya, kayak gitu sih kalau aku. Gimana sama Sam? Ya mungkin dari wakilnya. Kalau aku ya kakak tadi kan ngelihat cewek lagi ya dari eventnya. Iya. Kalian nggak masuk tuh ngelihat kerja kerasnya.
mungkin cewek masuk kakak itu tadi bakatnya kan, cewek itu kan punya banyak bakat tersembunyi. Iya gitu. Iya. Mungkin Lanjut. kalau dari aku pribadi ya buat semangat itu Dep Sembutnya itu sendiri. Maksudnya di sini Dep Sembutnya itu kayak orang-orang yang ada di dalamnya itu kan. Jadi menurutku semenjak aku udah ada di Dep Sembut ini, yang ku tengok lah ya, orang-orangnya itu asik. Buster aja kayak gitu. Kalau tentunya udah lagi pening waktu itu kan pernah Zoom, pening di situ pelajaran nggak usah, pelajarannya disensor kayak gitu kan. Nah, waktu Zoom itu ada beberapa orang yang buat ngakak gitu. Jadi kayaknya enak di apa yang disebut ini. Baru mungkin adalah beberapa orang yang kayak spesial gitu deh, maksudnya spesial di sini. Iya. Oh, siapa tuh? Kayak yang lucu. Jadi Buster ya. Lucu, humoris kayak gitu lah. Intinya di Dep Sembut ini kayak akan multi talenta intinya. Asik. Jadi Hashtag asik banget. itu yang buat aku semangat. Baru dengar cerita-cerita dari orang-orang lah kan, karena aku juga masih baru. Event-eventnya itu menarik, dan mungkin event yang mau kita adakan dalam waktu dekat ini salah satu event yang sangat menarik menurutku. Jadi nanti kalau yang buat yang nonton ini ya dibuka lah juga, nanti di bawah ini ada link. Ini ya guys. Jangan lupa Promo lagi ya. Nanti diklik aja, hadiahnya nanti bisa patungan bagi 2. Ya itu mungkin sekian. Oke. Podcast ini penuh dengan promosi iklan. Oke guys. Selama jadi ketua dan wakil ketua itu, pengalaman yang paling berkesan itu di Dep Sembut kira-kira apa ya? Mungkin boleh dari Samuel deh. Oh, ini pertanyaan yang menarik ini. Baru kepikiran aku tadi jawabannya. Udah ada ada Oke, silakan dijawab. ada tadi ku tulis, tapi ini kayaknya enggak ini. Nomor. Yang paling menarik sama aku mungkin waktu seleksinya itu menarik. Tapi yang lebih menarik itu waktu pertama kali masuk join ke WAG-nya. Kan di situ ada tragedi di situ. Bisa aku di situ. Kenapa itu ya? Bisa ceritain Mas Bisa pula aku bilang. kronologi lengkapnya. Iya, silakan. Mungkin itulah. Aku ada manggil Gimana? Manggil satu orang kakak ini, tapi aku bilang bang itu ada apa sih itu? Gak kepikiran aku di situ bisa manggil abang di situ. Ada dua bocah nakal di situ di dekatku, diganggu ya aku. Itu sebenarnya. Aduh. Baru malunya itulah di situ. Tersakiti banget. Aduh. Baru malunya itu memang di situ, tapi di balik itu chattingan lah aku untuk mengklarifikasi sama kakak ini. Lanjut chattingan ya. Namanya disamarkan. Nah, baru yang waktu chattingan ini ya itulah, disitulah ternyata ya itu udah itu aja. Ternyata Sebentar lagi kayak. Enggak, sebenarnya ternyata ada keluarga kami yang saling kenal. Itu mungkin dan apa ya namanya? Sempit dunia ini ya. Iya itu makanya. Dunia ini sangat sempit. Iya. Oke, kita lanjut. Cukup berkesan ya tadi ya pengalamannya. Terus kita ke pertanyaan berikutnya. Belum, Kak Yana belum. Oh iya, astaga lupa. Aku malah kira aku udah. Oh iya, aduh sorry. Enggak, aku ngira aku Kak udah. Yohana dipersilahkan. Iya, aku juga lupa tadi. Pengalaman berkesan. Kalau aku sih di setiap event yang kita bikin ya asik banget ya. Asik. Asik. Kayak lebih ke balik lagi kan di balik event yang kita launch itu kan. Kita juga duluan udah kerja di belakang itu untuk bikin itu. Kita udah rapatin sambilan kita rapat kita juga ngomong-ngomong, gak hanya tentang rapat juga canda-canda juga sampai larut malam untuk mikirin event itu
ya gitu sih, jadi berkesan aja gitu. Baru satu lagi, tiba-tiba kepikiran aku, nambahin nanti lupa sayang. Lagi nih, ya apa? Yang berkesan Silakan, itu, silakan. yang waktu event Silakan. event 17-an itu paling berkesan sama aku. Di saat semua Kenapa ide, tuh? di saat semua ide sudah terkumpul, disitulah suatu pelonggaran menghancurkan segala hal. Itu bahasa kasar. Aduh. Karena nggak mau bilang apa di situ, kayak Iya, aku perjuangan kali. Kan iya, ada Zoom aku sampai juga. jam 12 lebih. Aduh, gila itu. Itu kecewaannya ya. Itu udah termasuk perjuangan itu. Itu berkesan. Iya. Aduh. Sedih. Itu sih mungkin tambahannya. Iya sih, kalau di situ itu juga dibilang si Sam, karena dari perjuangan kita juga kesannya tuh ketika kita nge-launch sebuah project kita itu kita bisa ngelihat juga kan dari hasilnya, ternyata banyak orang yang menikmati hasil kerja kita, banyak orang yang komen di sosial media kita kayak asik nih, merinding gitu kan, kayak totalitas gitu. Nah dari situ juga kita bisa kayak ngelihat nggak sia-sia loh semua yang kita kerjain, pasti ada loh hasilnya gitu teman Del. Baru di situ kelihatan laki-lakinya kan, cewek-ceweknya juga cantik. Itu nanti ada videonya. Iya, cantik ganteng. Videonya. Aduh. Tapi tenang ya, nanti seleksinya nggak ada kok kriteria penampilan. Semua cantik, ganteng guys. Penting asihin aja. Asihin aja guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa aja nih program kerja Debsenwood, baik yang udah dilakukan sama yang belum, atau bisa juga dibilang yang udah dilakukan waktu di kampus dan yang udah dilakukan sekarang, dan apa nantinya? Mungkin dari kakak ketua dulu deh. Oke, bicara program kerja. Nah, kalau program kerja yang dibikin di kampus untuk periode kita sih belum. Mulai dari kita masuk juga kan kita udah di masa pandemi ini. Nah, mungkin aku bercerita program kerja kita yang udah terjadi, yang udah ada gitu. Kalau di sini di periode ini, ya event pertama itu 17-an Agustus yang collab bareng Depol. Nah, situ juga berjalan dengan lancar, sukses. Timbal balik dari pesertanya juga asik. Cara mereka juga menyebar tiap hasil karya mereka juga seru. Juga itu persembahan proyek 17-an kita. Bisa dilihat di sini lagi ya. Ya, selesaiin aja editornya, nggak apa-apa. Ya, bisa dilihat di situ ya. Dinonton guys. Itu juga berhasil. Nah, inilah yang bakalan sedang progress Del Art Competition. Ikutin juga ya guys yang ini nih. Jangan lupa guys. Ya, bisa ya. Tunggu ya, kerennya. Ya itu sih. Nah, yang untuk bakalan datang itu satu musik aransemen, dan itu bakalan ada di tahun depan. Nah, di luar program non rutin itu tadi barusan program non rutin ya. Nah, untuk program rutinnya itu ada cover online, music cover, sama podcast yang kita lakukan sekarang ini. Nah, itu program rutinnya itu dibikin oleh anggota Debsenwood untuk mahasiswa Del untuk dinikmatin. Yang pertama podcast untuk memberi informasi kepada masyarakat, juga khususnya mahasiswa Del mengenai apa itu BEM, jajarannya, dan juga gimana sih kampus IT Del itu gitu. Ada tambahan? Gimana nih dari Mas Sam? Menurut saya sudah lengkap, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, ini kan nanti penontonnya nih kayaknya ada banyak deh. Ngelihat kegantengan dari Mas Sam yang sudah ya itu.
Nah, jadi Kak dan Ketua dan Wakil, gimana sih caranya supaya bisa menjadi bagian Depsenbud? Nah, saya tahu kan ada angkatan 21 sama angkatan 20 yang mau gabung gitu. Gimana sih cara menjadi bagian dari Depsenbud itu? Nah, untuk syaratnya sih yang pertama harus mahasiswa DEL ya. Mahasiswanya bukan anak SMA-nya. Nah, yang kedua nggak boleh ini dikuasa. Yang belum tahu arti dikuasa itu nggak bisa ke Himapro juga ke BEM gitu. Harus milih salah satunya. Kalau mau ke Himapro ya harus ke Himapro. Nah, kalau ketahuan pengen ke Himapro bakalan didiskualifikasi di BEM-nya. Karena itu nanti bakalan banyak sering bertabrakan jadwalnya gitu. Nah, yang paling penting gak usah malu-malu karena di sini juga kita sama-sama belajar berorganisasi. Juga apa ya? Jangan kudet. Ya gitu. Jangan kudet. Apa lagi ya? Banyak At least relasi. adalah banyak relasi. Itu di tweet ya. Tweet. Sama harus ada jiwa seninya sih. Nggak harus bermain musik. Nggak harus dalam seni bermain musik. Stand up komedi juga di sini diterima. Juga berpuisi juga diterima. Ya itu aja sih. Ada tambahan dari Masnya? Tadi kan udah tambah di apa itu di saling melengkapi tadi itu udah. Ah iya ya. Oh iya, itu aja sih. Belum mungkin. Satu lagi. Intinya apalah kalau mau mencari informasi itu jangan malu tapi harus sopan untuk bicara sama atau nanya cuttingnya. Itu aja mungkin. Karena kan kita nanti tahu infonya itu juga dari cutting atau dari anggota-anggota BEM-nya itu. Jadi nggak usah malu kalau bertanya mengenai info kayak gitu. Tapi intinya sopan kalau mau mencari info mengenai apa ini. Gimana menjadi anggota dari Depsenbud ini. Mungkin itu sih Kak teman-teman. Nah, itu teman Del, jadi dicatat ya yang mau join ke Depsenbud. Di note harus yang asik ya. Harus asik, karena Depsenbud itu asik banget. Asik banget. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa nggak dikasih tahu hobinya dalam seni itu apa aja sih gitu? Kalau Sam sih kurasa berseni dalam coding ya Sam ya. Hobiku sih mancing, baca koran, minum kopi. Bapak kebel banget ya. Ikut tongkrongan mama-mama muda rumpi. Kalau dalam hal seni gimana nih Mas? Bakatku mungkin dalam hal seni berpuisi. Wah, sangat berbakat ya. Oke. Mari kita saksikan. Yuk, bisa ya. Boleh deh sedikit. Bolehlah berbagi sedikit. Berpuisi ya. Tapi itu dulu semenjak aku belum mengenal apa arti musik. Iya. Waduh. Tapi setengahnya kan ada kan, dikit masih ingat gitu. Boleh dong. Ya mungkin kalau untuk sekarang ya hobiku itu ya itulah main musik. Main alat musiknya mungkin ya gitar kayak gitulah kan. Baru kalau cuma untuk bagian seni ya, menggambar aku bisa tapi dikit-dikit aja. Kalau ada biasanya yang request baru bisa aku gambarnya. Entah kenapa kayak gitu aku. Kalau nggak di-request nggak bisa. Tergantung payment ya. Iya, itu nggak benar itu Kak. Tapi itulah kan. Mungkin itu sih kalau dalam seni ya. Mungkin kakak ini dulu bakatnya dalam seni kayaknya banyak ini. Si Kak Yohana deh. Nampak. Dari muka-mukanya Apa muka seni banget. Ya Allah. Seni banget. Oh, seniku satu lagi tata rias, baru ingat aku. Waduh. Tata rias. Muah dong. Makeup artist. Berbakat sekali memang. Aduh, tata rias. Gak diragukan Emang keren. Lanjut deh Kak. Main gitar. Baru main piano sikit-sikit. Cuman pernah apa sih kalau gitar ya gitar elektrik, bass juga
gitu doang sih dikitnya. Enggak lah. Enggaknya ini, makanya aku bilang enggaknya terlalu harus pintar di semua bidang musik untuk masuk Depsembut ya guys. Yang penting itu jiwa asiknya tuh harus tetap ada. Gitu. Promosi again, yuk bisa yuk. Catat guys, jangan lupa. Kayak aku dulu Jangan lupa ya, guys, waktu seleksi aku ke Depsembut ini, aku buat video nari. Itu salah satunya. Nggak harus main musik, nari juga bisa. Ya guys. Iya. Video TikTok juga bisa. Yuk. Boleh banget. Oke, kita lanjut ya. Duh, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir deh. Jadi sedih. Fix. Gak terasa. Gak apa-apa, nanti kalau mau lanjut PC aja aku ya guys. Oh, Ada di bawah oke. ini. Ada di bawah ini. Enggak. Tahu ya, aku nanti di kanan. Oke. Lanjut. Nah, jadi apa nih pesan dan kesan buat yang udah nonton podcast ini? Pesannya yang untuk angkatan 21-20, ayolah sinilah gabung departemen kita. Asik kok. Join Jamin asik. Bakal Tapi nyesel cuman lah. yang mau tapi cuman yang mau kerja aja ya, nggak mau kerja ya mundur lah pelan-pelan ya. Untuk Berawan-awan. pesan sih, untuk pesan ya kita juga kan sama-sama siswa Del ya, tetap klasik aja, tetap semangat belajarnya untuk menjalani perwikikan di kampus kita tercinta ini sampai kita nanti lulus. Juga sama abang, kakak juga teman-teman yang menjalani TA juga tetap semangat. Diberkati juga sisa-sisa kuliahnya selama di Del. Itu sih. Angkatan 21 tetap semangat untuk menyesuaikan diri di kampus kita ini. Itu guys, jangan lupa daftar ya. Gimana nih sama wakil? Duh, dia kayaknya udah sedih deh gara-gara ini dari penghujung. Aduh, ambil tisu. Bisa ditransfer ya. Nah, oke, Is. Transparan dia. Mungkin kalau aku pesannya itu ya untuk kita semua warga Indonesia dan juga orang warga luar, karena yakin aku dan nanti orang luar yang nonton ini kan. Tetap pakai masker. Stay at home, baru tetap di rumah, jaga kesehatan, itu yang paling penting di era kayak sekarang ini kan. Jaga kesehatan, baru apa lagi ya? Tetap semangat lah. Apalagi kan buat kakak-kakak yang udah semesternya udah di atas lah kita bilang, mungkin makin sulit pelajarannya kan. Baru intinya tetap percaya sama Tuhan lah. Tetap berdoa, bekerja sambil berdoa. Baru untuk pesannya lagi, aku ada ini kata-kata Drew Barrymore Semangat. yang kukutip. Kata dia kayak gini, hidup itu sangat menarik. Pada akhirnya beberapa penderitaan terbesarmu menjadi kekuatan terbesarmu. Itu mungkin untuk bagi penyemangat kita. Jadi di sini kalau kita yang udah sering mengeluh di dalam perkuliahan ini, kita harus tetap semangat aja. Karena nanti usaha itu gak mengkhianati hasil. Baru intinya mungkin buat kita sebagai mahasiswa itu manajemen waktu sama disiplin waktu itulah yang harus bagus di era pandemi saat ini. Itu sih menurutku. Ya benar, Mantap, jadi guys. semangat terus ya guys. Semangat. Nggak terasa ya teman Del, kita udah di akhir acara podcast episode kali ini. Mungkin teman Del masih ada pertanyaan kali ya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin podcast ini hanya sampai di sini aja. Jadi makasih buat narasumber yang spesial banget malam ini, hari ini. Makasih kembali guys. Makasih kembali. Udah menyediakan waktunya. Dan buat semua teman Del yang nonton podcast ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube kita ya, Depsembut Del. Terus jangan lupa follow IG kita, Iya. Depsembut_Del, dan TikTok kita juga Depsembut Del, karena di Ada sana di sini. IG kita ada di sini, TikTok kita ada di sini, YouTube kita ada di juga. sini. Yeay. Karena di sana kita bakal update kegiatan-kegiatan Depsembut yang menarik pastinya. Terus Dan
buat angkatan 21 dan 20 yang mau gabung, sangat ditunggu ya kedatangannya. Tadi kan udah pada tahu nih, udah pada Come and kenal. join us. Jadi ditunggu ya. Akhir kata, Yeay. Akhir kata, aku Ignacia Utagalung dan rekanku Tri Panjaitan mau undur diri dari podcast episode ini. See you on the next podcast Devs and Bot. Bye-bye. Dadah.